Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah manajemen lab ya. Nah, pada hari ini yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kelengkapan ya standar dalam suatu laboratorium itu bagaimana ya, ukurannya berapa, kemudian apa yang harus ada di dalam, apakah itu wajib atau tidak. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kedua pada hari ini ya. Jadi pada pertemuan kedua ini saya tidak menggunakan media Zoom atau Google Meet. Saya memberikan satu video pembelajaran yang nanti akan saya upload di YouTube dan nanti akan saya tautkan linknya di Google Class ya. Baik, sebelum kita membahas tentang standar ya, standar pada lab, kita akan membahas dulu tentang ini ya, apa sih lab itu gitu ya. Nah, di sini dijelaskan pada pasal 27 ya dan pasal 28. Situ ada dijelaskan bahwasanya laboratorium itu katanya tempat belajar dan mengajar. Artinya di situ terjadi dua proses, yaitu belajar dan mengajar. Jadi ada siswa yang diajarkan, ada peserta yang diajarkan, dan ada yang mengajarkan ya melalui metode praktek langsung. Jadi lab itu media atau wadah atau tempat atau ruangan yang dikhususkan untuk peserta didik ataupun siswa dan sebagainya melakukan proses belajar langsung praktek ya, baik itu lab kimia, lab komputer dan sebagainya. Di situ adalah tempat ya atau wadah peserta didik dalam proses belajar langsung ya ataupun praktik yang dapat menghasilkan pengalaman. Pengalaman ini dapatnya dari mana? Dari belajar. Belajarnya dari mana? Dari lab. Prakteknya langsung? Ya, langsung praktik ya. Jadi menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan alat. Itulah tadi yang namanya praktik ya. Jadi alat siswa atau peserta atau mahasiswa langsung pegang alat. Kalau misalnya labnya itu tentang perakitan PC, maka siswa langsung pegang alatnya, langsung pegang PC-nya, langsung pegang komponennya, sehingga siswa nanti dapat menghasilkan pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar bagaimana praktek di dalam lab tersebut ya. Jadi itulah fungsi daripada lab ya, yang mana yang akan kita bahas adalah tentang lab komputer. Kemudian alat dan bahan ya, alat dan bahan. Bahan itu apa? Misal alat, kalau kita pegang misalnya ingin membahas atau praktek tentang jaringan, membangun jaringan di dalam lab, maka kita membutuhkan alat. Alatnya itu bisa tang potong, kemudian crimping tools, kemudian kabel RJ45 ya dan sebagainya. Ya, bahannya itu tadi yang saya sebutkan ya, alatnya itu adalah crimping tools, kemudian ada obeng, tang ya untuk masang kabel ya, mungkin tentu pakai baut, ada tempatnya harus kita baut, kemudian ataupun kita paku ya. Jadi untuk kabelnya itu supaya jangan berserakan, kita susun, kita ikat misalnya. Nah, itu alatnya ya. Bahannya apa? Ya, bahannya seperti tadi misalnya kabel yang belum dipasang gitu ya. Kemudian RJ45,
ya, dan lain-lain. Begitu juga dengan praktek misalnya perakitan PC. Bahannya apa? Ya, ketika kita ingin mengganti salah satu komponen, maka langsung di situ ada alat dan bahannya. Mana dia bentuk-bentuknya tahu, gitu ya. Untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung. Jelas ya, kalau kita sudah yang namanya praktek, kita langsung bisa mengamati secara langsung. Kita bisa melihat, bisa pegang langsung, bisa praktek langsung. Dan membuktikan sendiri. Iya, membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi kalau kalau di kelas misalnya eh, cara memasang power supply itu seperti ini misalnya. Nah, di lab itu mahasiswa atau peserta membuktikan langsung bagaimana cara memasang power supply yang baik dan benar sesuai SOP. Ya. Nah, itu tertuang dalam peraturan pemerintah ya nomor 5 tahun 1980 tentang organisasi institut universitas ataupun institut negeri ya. Kemudian di pasal 27 menyebutkan lab atau studio adalah sarana penunjang. Penunjang itu maksudnya gimana? Ya, yang selama ini sudah paham, ketika kita di lab jadi semakin paham. Ya, kalau istilahnya kalau sebelumnya kita yakin dengan adanya lab, kita belajar di lab, ya, kita menjadi hakul yakin. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Penunjang jurusan dalam satu atau sebagian ilmu, ya, berbagai ilmu, gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi itulah penjelasan tentang lab yang harus kita pahami dulu. Artinya, kalau begitu kita harus memfasilitasi peserta didik dengan alat-alat dan bahan yang memang harus sesuai dengan pelajarannya, ya harus sesuai dengan apa yang sedang dibahas pada mapel itu, gitu ya. Jadi kita harus memang betul-betul memfasilitasi peserta supaya memang maksimal dalam memahami pelajaran yang ada di dalam lab, ya. Kemudian oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Penunjang sebagai ilmu atau teknologi ya. Ya, jadi karena kita membahas tentang lab komputer, maka sudah pasti akan membahas tentang teknologi. Ya, baik. Lanjut, ada peranan lab. Peranan lab ini merupakan salah satu komponen prasarana dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Ya, yang tadi sudah kita bahas di atas. Jadi lab ini adalah salah satu ya komponen untuk kita melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya di lab saja, ada di kelas, ada di lab, dan ada langsung ke lapangan, turun ke lapangan ya. Kalau misalnya kita perakitan PC, kita misalnya di toko, kita yang perakit PC, atau kita dapat job misalnya ada pemasangan lab, ya bagaimana eh, misalnya yang mempunyai lab itu belinya masih belum terpasang gitu ya. Jadi kita yang langsung memasang pada saat itu ada beberapa unit misalnya. Jadi kita uh, salah satu juga ya media untuk belajar kita langsung ke lapangan. Itulah istilahnya kalau kita ada istilah magang, PKL, nah dan sebagainya ya. Tapi kita tidak membahas itu, kita membahas tentang labnya ya. Kemudian langsung saja saya akan jelaskan tentang ini ya tabel standar lab komputer menurut Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Jadi jenisnya adalah di dalam lab itu tersendiri ya sudah pasti ada namanya kursi peserta didik. Tidak mungkin lab itu lesehan. Ya, bagaimanapun tetap harus ada kursinya, ya. Nah, sebelumnya ada penjelasan sedikit tentang luas minimum ruang lab, tadi saya lupa ya. Adalah 64 meter persegi termasuk luas ruangan penyimpanan dan perbaikan ya, 16 meter persegi, dan lebarnya adalah 8 meter. Itu adalah standar yang digunakan untuk
pembuatan lab ya sesuai dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Jadi memang harus luas. Kalau dia kecil bisa saja, cuman eh, apa ya? Kalau kecil sudah pasti jumlahnya juga kecil gitu ya, dan kita nggak bisa memaksakan itu karena di dalamnya juga ada peralatan, ada kursi, ada meja, ada komputer, ada meja pengajarnya, ada lemari untuk alat dan bahan dan sebagainya ya. Jadi nggak boleh kecil gitu ya. Inilah standar yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada kursi peserta didik. Nah, sekarang kita harus pahami dulu. Sebelum kita membahas tentang lab ini seperti yang saya sampaikan pada tatap muka, lab ini itu lab untuk apa? Apakah untuk praktek office misalnya ya, ngetik ya menggunakan Microsoft Office ya, baik itu Excel, PowerPoint ya dan sebagainya. Kita harus paham kursi yang bagaimana ya. Kursinya juga harus tetap nyaman. Nggak boleh kita duduk lama-lama di situ. Kursinya kursi plastik itu sangat sangat tidak pas ya, nggak standar. Kenapa? Karena kalau kita praktek ya khususnya mengetik itu bisa berjam-jam. Bayangkan kita mengetik misalnya 1 jam atau 2 jam di kursi plastik yang tidak ada busanya, maka itu akan membuat kita tidak nyaman yang pertama, ya, membuat kita nyaman dan juga tidak baik untuk kesehatan, ya. Nah, di sini deskripsinya adalah kuat, stabil, aman, dan mudah digunakan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman. Jadi bagaimana kita membuat peserta didik itu ketika masuk dia nyaman. Belum duduk aja dia sudah merasa nyaman. Ketika buka pintu lab, dia melihat isi labnya dia sudah mulai merasa nyaman. Ya, jadi kita sebagai uh, adminnya atau yang mendesain lab itu, kita harus memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena kita harus membuat awalannya itu dengan suasana yang nyaman, ya. Seperti iklan Axe. Apa iklan Axe? Kesan pertama begitu menggoda. Selebihnya terserah Anda. Artinya apa? Kesan pertama itu harus membuat kita tuh terpukau, senang, membuat orang lain tuh betah dan terngiang-ngiang, ya. Sama seperti produk makanan atau minuman misalnya ada Aqua, ada Indomie, segala jenis minuman kita akan sebut itu Aqua. Segala jenis mie, mau itu namanya Alhami, Ekomi, mie sedap, kita akan bilang Indomie gitu ya. Kenapa? Karena bagi kita sudah sangat terkesan sekali, berkesan sekali gitu. Maka kita juga harus membuat kesan pertama ketika peserta masuk ke lab itu terpukau, nyaman, senang, maka dia akan betah di dalam lab itu sendiri ya. Mulai dari kursi. Jadi kursi pun merupakan hal yang penting karena semakin nyaman kita duduk, maka semakin nyaman juga kita belajarnya di dalam lab ya. Nanti akan saya tunjukkan bentuk kursi yang bagaimana ya. Kemudian meja, 1 buah atau peserta didik, kuat, stabil, dan aman untuk memadai untuk menampung suatu unit komputer dan peserta didik bekerja berdua. Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi 15 cm. Nah, jadi untuk zaman now saat ini juga banyak ya PC-PC kecil ya, PC kecil yang bisa kita gunakan, di dalam lab. Jadi udah nggak nyaman, sudah nggak zaman lagi, sudah tidak zaman lagi menggunakan PC tabung seperti itu gitu ya, menggunakan PC yang bentuknya seperti pada umumnya ya, sudah tidak zaman lagi gitu. Jadi saatnya kita harus beralih ke PC yang kecil ya. Jadi sudah tidak zaman lagi misalnya PC desktop misalnya seperti ini ya.
Nah, sudah tidak zaman lagi seperti ini. Sebetulnya bukan tidak zaman lagi ya. Kita bisa lihat juga situasi dan kondisi labnya bagaimana. Nah, kalau labnya tadi saya sampaikan lab untuk Office, kita ngetik ya menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Itu baiknya kalau kita mau memulai dari awal, jangan lagi yang seperti ini. Kenapa? Yang seperti ini akan membuat banyak tempat. Ia akan membuang ruang yang ada di dalam lab, seperti yang disampaikan di sini tadi ya. Dia harus mempunyai tempat sendiri, ya harus mempunyai tempat sendiri. Jadi untuk meja pun kita harus tahu mejanya ini meja yang bagaimana, yang satu PC satu meja, atau dua meja dua PC, satu meja dua PC, ya seperti meja sekolah gitu ya, satu PC dua PC gitu ya bersebelahan. Nah ini juga harus kita desain dari awal. Baiknya adalah satu meja satu PC, ya seperti kursi juga seperti itu. Baiknya satu meja satu PC. Jadi tidak usah terlalu besar PC-nya, tidak usah terlalu besar komputernya kalau dia menggunakan mini, ya. Jadi kalau tampilannya PC-nya seperti ini sangat besar sekali gitu ya. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini adalah PC yang bisa kita gunakan. Ya. Ini yang bisa kita gunakan. Jadi coba saya cek dulu ya, ada nggak yang sudah lengket di monitornya. Jadi NUC ini sangat, nah kurang lebih seperti ini. Nah jadi ada memang sebagian monitor yang di belakangnya itu ini ditempelkan di belakang monitornya. Jadi kalau selama ini tadi kita lihat ada PC desktop yang besar tadi, itu sudah digantikan dengan sekecil ini saja. Hanya sekecil ini gitu kan. Dan ini pun diletakkan di belakang monitornya. Jadi sangat-sangat apa ya, tidak butuh banyak tempat. Lihat nih, ini monitornya, ini PC-nya, ya ini NUC-nya, kecil kan, jadi hanya butuh tempat kecil sekali gitu kan. Bahkan ada monitor yang ini bisa ditempelkan di belakangnya, jadi kita tidak butuh lagi ruang untuk tempat komputer kita yang besar-besar itu, dan belakangnya seperti ini ya, ini kecil, hanya ini saja ya. Jadi nanti ditempelkan di belakang sini, sudah pakai HDMI ya. Ada juga yang VGA, ada juga, kita coba cek ya yang VGA ada tidak. Nah ini ya, jadi sangat kecil sekali kalau di tangan seperti ini, sangat kecil sekali. Nah ini bisa kita gunakan di lab. Jadi kalau untuk ngetik ya, bahkan untuk programmer juga bisa, untuk latihan itu bisa kita menggunakan yang ini ya. Nah jadi sangat apa ya, simple sekali, bentuknya kecil seperti ini ya, dan tidak memakan banyak tempat. Lihat nih, saya coba lagi balik ke yang tadi, mana ya. Nah ini yang masih VGA. Nah ini ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita tempelkan di belakang monitornya. Jadi tidak butuh banyak tempat. Jadi satu PC itu cukup untuk monitornya, keyboardnya, dan mouse-nya. Ya, jadi nggak usah lagi terlalu banyak gitu kan. Dan kabel-kabelnya juga nggak banyak mengganggu gitu ya.
Nah, jeleknya lab itu memang banyaknya kabel-kabel. Nah, dengan ini otomatis kabelnya tidak terlalu banyak dan menggelantung-gelantung begitu ya. Banyak sekali kabel-kabel. Jadi sangat-sangat mudah sekali, walaupun tetap kabelnya tetap ada ya, tapi sangat menghemat tempat. Jadi ini bisa digunakan untuk lab kita ya. Jadi sangat sangat memudahkan untuk kita juga mendesain labnya ya. Nah, itu untuk meja. Kemudian kursi gurunya juga sama ya, kursi gurunya juga sama. Cukup satu saja ya. Sudah pasti ya, yang kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan ya. Jangan dibaut bawahnya, nanti sulit untuk dipindah-pindah. Ukuran kursi memadai untuk duduk dengan nyaman ya. Ini standar lah ya. Bisa kita uh, ya nggak usah yang aneh-aneh gitu lah ya, yang biasa. Kemudian ini kursi gurunya ya, kursinya, mejanya sudah satu paket lah kalau kita bilang. Kemudian komputernya nih, untuk alatnya sudah pasti ya komputer ya, karena yang kita bahas ini adalah lab komputer itu sendiri. Kemudian satu unit praktek ditambah satu unit guru. Jadi di meja guru itu ada satu laptop atau satu PC yang siap digunakan untuk memantau. Jadi di meja komputer, di meja guru pun harus ada satu unit komputer yang mana komputer itu sudah meremote atau bisa memantau semua PC yang ada di lab itu. Jadi kalau di lab itu ada satu PC di meja pengajarnya, 30 PC untuk siswanya, maka gurunya tadi atau pengajarnya tadi bisa memantau semua kegiatan yang ada di PC itu, yang ada di lab itu, ya, memantau tampilan desktopnya, ya. Jadi nggak usah lagi ngecek satu-satu jalan-jalan, ngecek ngeliatin, nggak usah. Cukup buka aja aplikasinya di komputer gurunya, maka dia akan bisa melihat tampilan desktopnya itu siswa tadi sedang buka apa gitu ya. Ataupun kalau misalnya lagi praktek, gurunya nggak usah jalan ke sana ke sini gitu kan, cukup cukup buka. Kamu ada di komputer berapa, misalnya komputer nomor 5, maka saya akan buka, maka nanti saya akan bisa melihat tampilan desktop kamu di komputer gurunya. Nah, itu juga ada ya. Kemudian sisakan ruang untuk laptop. Jadi seandainya gurunya membawa laptop sendiri, maka harus ada tempat untuk gurunya tadi itu membuka laptop. Jangan sampai nggak ada ya, karena bisa jadi mungkin ya bahan-bahan itu semua ada di laptopnya. Walaupun kita di lab sudah menyediakan, tapi kalau gurunya menggunakan laptop sendiri, kita juga harus menyediakan lokasi atau tempatnya. Artinya mejanya jangan terlalu kecil ya. Printer juga ya harus ada. Kemudian scan ini biasanya sudah sekarang ya sudah banyak yang sudah dalam satu unit. Jadi kita tidak usah lagi banyak-banyak membeli, printernya satu, scannernya satu, ini membuat banyak tempat. Beli aja printernya yang sudah include dengan scan ya. Kemudian internet juga sudah harus ada ya. Jadi ketika gurunya menjelaskan dan alatnya itu belum ada, maka gurunya tinggal ketik di Google aja, akan tunjukkan ini loh alatnya. Nah, jadi siswa jadi nggak menghayal-hayal lagi. Dan itu memang ini mutlak harus ada, ya, harus ada sebagai apa? Sebagai penunjang juga, sebagai penunjang dalam hal penggalian ilmu. Ya, misal kita bahas misalnya dalam lab membangun jaringan itu sudah pasti ya. Kalau lab untuk praktik membangun jaringan itu sudah pasti harus ada. Kalau untuk lab multimedia misalnya, itu juga harus ada karena multimedia ini banyak desain, banyak mendesain, ya, banyak membuat foto, ya, gambar 2 dimensi, 3 dimensi, edit video dan sebagainya, maka dia akan membutuhkan banyak referensi ataupun gambar yang bisa dia download. Ketika dia mengedit tentang Upin Ipin misalnya, maka dia tinggal buka saja Upin Ipin, dia akan download. Nah, seandainya internetnya tidak ada, maka ini akan sulit. Ya, begitu juga dengan referensi, dia mengedit video, dia butuh referensi dari
si A misalnya, dia tahu si A ini memang ahlinya di bidang video, maka dia akan nonton videonya dulu. Oh, ternyata membuat video ini seperti ini. Maka itu mendapatkan referensi untuk dia dalam mengedit video, ya. Kalau Office juga begitu, ya. Kita ingin mengirim data, misalnya ketika dia ngetik bagaimana mengirim surat, kemudian bagaimana dia praktek. Praktek bagaimana mengirim surat ke HRD, bagaimana mengirim lamaran kerja melalui email. Dia akan harus mengirimkan di situ. Nah, jadi ini dalam kondisi dalam hal di lab komputer ya, baik itu lab multimedia, lab office, lab praktek perakitan komputer dan sebagainya, ini memang wajib ada ya. Kemudian LAN. LAN ini untuk kabel. Jadi kalau kalau untuk koneksi internet ya, untuk kalau ada 30 klien, maka 30-nya dianjurkan untuk menggunakan LAN karena koneksinya lebih stabil. Nah, kalau untuk gurunya, maka di lab itu juga harus dipasang WiFi. Ya, jadi WiFi-nya ada, kabelnya ada. Jadi kabel untuk semua PC klien siswa. Kemudian kalau mau menggunakan handphone atau menggunakan laptop bisa menggunakan WiFi, ya, seperti itu. Stabilizer di sini berfungsi untuk supaya arus listrik yang tidak stabil yang naik turun tadi itu bisa merusak PC ya, bisa merusak laptop kita juga kalau baterainya nggak di apa ya pasang, walaupun di chargernya sudah ada ya, tapi itu nggak baik karena listrik itu kan bisa aja naik bisa turun ya, jadi nggak stabil. Maka kita menggunakan stabilizer. Ini fungsinya untuk uh, meningkatkan daya tahan ya, meningkatkan usia daripada komputer itu sendiri ya, supaya tidak mudah rusak. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa menggunakan stabilizer yang besar untuk semua PC atau satu PC satu stabilizer. Tapi disarankan kalau bisa jangan satu PC satu stabilizer. Kenapa? Artinya kalau satu PC satu stabilizer, stabilizernya harus di dekat PC itu sendiri. Maka harus membuat atau membutuhkan tempat lagi. Padahal tadi PC-nya kita sudah buat PC yang minim gitu kan, PC yang NUC mini gitu. Tiba-tiba kita beli pula stabilizer yang satu unit. Ya sama aja gitu kan. Malah tadinya mau menghemat tempat, malah jadinya ada stabilizer jadi buang-buang tempat. Jadi ini nggak baik. Jadi lebih bagus beli stabilizer yang besar, diletakkan di gudang atau memang di tempat khusus listrik, kemudian arusnya masukkan khusus untuk lab ya. Kemudian modul ini harus ada ya. Modul apa? Modul tentang ya praktek semuanya. Kalau membuat aplikasi atau program gitu kan harus ada modulnya ya. Nah, modul ini sendiri bisa menggunakan e-book, yang mana e-book itu bisa diambil dari internet. Maka ini harus ada. Jadi nggak mesti buku, nggak mesti manual book ya dalam bentuk cetak, tapi bisa dalam bentuk soft copy ya. Papan tulis juga harus ada. Jadi ketika gurunya menjelaskan bisa menulis langsung. Ya, harus ada papan tulis. Jadi bisa menulis, bisa menjelaskan, langsung menulis gitu ya. Kemudian kotak kontak ini listriknya ya. Listriknya. Kemudian jam dinding. Jam dinding juga harus ada, jadi kita bisa tahu ya berapa waktu, sudah jam berapa. Itu cukup satu saja. Tempat sampah juga harus ada, tapi kalau bisa jangan di dalam lab lah ya. Tapi kalaupun di dalam lab nggak masalah. Kenapa? Karena di dalam lab itu umumnya ya, kalau memang lab itu lab komputer itu nggak boleh makan di dalam. Jadi kalau tong sampah ada di dalam, sudah bisa dipastikan tong sampahnya itu bukan sampah bungkus makanan yang bisa membusuk. Nah, jadi boleh-boleh saja tempat sampah itu di dalam lab, dan bisa dipastikan lab itu ya, bisa pastikan lab itu tidak ada yang makan di dalam. Jadi tong sampahnya pasti akan bebas dari bungkus-bungkus bekas makanan. Jadi nggak ada lagi bekas-bekas bungkus makanan di situ. Yang ada mungkin hanya kertas, pulpen habis, kemudian misalnya lagi kabel-kabel yang sudah kabel putus misalnya, atau
bekas RJ45 ya dan sebagainya. Nah itu nggak ada masalah ya karena dia nggak membusuk, maka itu boleh. Tapi kalau ada bungkus sampah makanan itu nggak pas ya, karena di lab itu memang tidak boleh makan. Tapi kalau untuk minum masih bisa ya, masih bisa. Nah itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai standar. Bagaimana sih standarnya? Bagaimana kita membuat? Apa yang harus kita buat? Nah mengenai kursi tadi, kursinya kita bisa buat aja di sini. Kursi labnya harus yang ada sandarannya ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini ya. Nah seperti ini tapi jangan ada rodanya, kita coba cari ya, apa namanya, juga jangan seperti ini ya, ini nggak baik itu. Kursi nggak usah kita pakai lap, coba. Nah seperti ini ya, ini bisa ya, ini nyaman ya, empuk ya, nggak usah yang ada rodanya seperti ini, nanti nggak nyaman. Nah kalau seperti ini kayu, kita duduknya lama gitu kan, kita ngetiknya lama, itu nggak nyaman buat peserta didik. Jadi bagusnya yang seperti ini ya, ada senderannya juga. Nah ini dia. Meja juga begitu, meja komputernya yang satu-satu saja kita bisa buat, atau ya nempah ya seperti ini bisa. Nah cukup satu saja, jadi di sini keyboardnya, di sini komputernya ya, komputernya di belakang, PC-nya nih, sorry ini monitornya di belakangnya, PC-nya ya, komputernya, NUC-nya, NUC PC mini di belakang. Nah di sini untuk mouse-nya agak leluasa ya, jadi bisa satu-satu seperti ini, jadi satu meja satu PC ya. Atau nah kalau dibuat seperti ini bisa juga ya, ininya kan sudah kita tidak pakai, bisa aja kita buat seperti ini karena eh, nggak ada lagi PC ini yang kita gunakan, kita sudah pakai NUC mini PC ya, jadi mejanya bisa dibuat seperti itu. Nah baik, itulah pembahasan tentang eh, standar ya, standar lab komputer menurut Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Nah demikian pertemuan kita hari ini, penjelasannya sudah saya berikan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar untuk video ini yang akan saya publish di Classroom ya. Jika ada yang bertanya silahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.